Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Ya, Riki, suaramu kok kayak masih belum seger gitu ya, barusan bangun tidur. Oke, hari ini masih melanjutkan grup khusus. Kemarin kita sudah berkenalan dengan grup simetri gitu ya. Nah, sekarang, tapi kemarin ada ralat. Bukan, kemarin sudah kita ralat sih sebenarnya. Cuma ini slide-nya saja sudah diperbaiki gitu ya. Jadi kita punya permutasi didefinisikan sebagai fungsi bijektif IN 1 sampai N, himpunan yang beranggotakan 1 sampai N. Nah, kita tahu permutasi pada IN adalah sebanyak N faktorial. Sehingga kalau kita punya I3 berarti banyaknya permutasi N faktorial. Nah, kemudian di sini kami mengenalkan lagi yang namanya sikel. Jadi presentasi elemen ini bisa kita presentasikan dengan satu baris saja tanpa menuliskan dua baris begini. Oke, jadi ada permutasi yang menukar dua elemen dan tidak mengubah elemen lainnya, dinamakan transposisi sebagai contoh di sini. Yang atas tetap sama ya, urut 1, 2, 3, bla 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 sampai N. Nah, yang bawah ini kan pemetaannya. Maksudnya 1 ke 1, 2 ke 2. Nah, di sini kalian lihat yang berbeda hanya di IJ saja. I ke J, J ke I. Yang lainnya sama, tetap dipetakan ke dirinya sendiri. Nah, sehingga di sini dituliskan sebagai I ke J, J ke I. Disingkat dengan cukup satu baris saja. Jadi, ini maknanya si representasi ini maknanya I ke J, J ke I. Jadi dia sikel gitu ya, memutar terus. Jadi I ke J, J ke I juga. Jadi misalkan saya punya sikelnya itu bentuknya, misalkan saya punya sikelnya berbentuk begini, 3, 4, 1. Nah, ini misalkan dalam I5 gitu ya. Ini akan sama dengan berapa? Ini maknanya 3 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 3. Nah, ini kalau mau dituliskan juga sama 1, tapi jangan sampai terbalik ya urutannya. Maksudnya di sini 341 sama dengan 134 karena itu tadi 3 dipetakan ke 4, 4 ke 1, 1 ke 3. Sehingga di sini juga sama 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Atau bisa juga misalkan dituliskan 4 dulu. 4, 1, 3. Ini juga boleh. Nah, ini merepresentasikan kalau kita tulis bentuknya seperti dua baris ini, kita menuliskannya begini. Tadi saya bilang I4 apa I5 ya? I5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 ini dikatakan ke 3. 2 ada di sini enggak? 2 enggak ada, berarti dia dipetakan ke dirinya sendiri. Tetap. 3. 3 kemana? Ke 4. 4 kemana? 1. 5 tetap, karena nggak dituliskan di sini. Jadi, ini merepresentasikan si elemen ini. Nah, jadi saya sukanya ini ya lebih singkat lah, lebih ringkas. Dan biasanya di OnMIPA ya beberapa dinotasikan atau disajikan dalam bentuk yang seperti ini, satu baris gitu. Nah, sebagai contoh di sini kita punya contoh lain di I5.
Nah, 1 tetap dipetakan ke 1, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 2, 5 ke 5. Nah, di sini kan yang berbeda 2 ke 4, 4 ke 2. Sudah sikelnya begitu terus, jadi hanya 2 kan. 24, 42, 24, 42, seterusnya. Jadi ditulisnya 2, 4 begini. Bisa juga 42, tapi seringnya itu dimulai dari yang paling kecil. Jadi biasanya yang paling yang standar ya berarti yang 134 ini. Tapi 134 tadi maknanya juga akan sama dengan 341, sama dengan 413. Intinya si pemetaannya jangan sampai, kalau misalkan saya menuliskan 431, ya berbeda kalau dalam presentasi ini ya. Jadi di sini misalkan saya tulis lagi, 4, 3, 1. Duh, kurang. Oke, ini tidak sama dengan. Kenapa? Ya karena ini 4 ke 3, padahal di sini 3 ke 4, 4 ke 1, jadi ini tidak sama. Yang sama hanyalah ini tadi. 341, 134, 413. Jadi urutannya harus diperhatikan, sikelnya itu ya. Jadi ini kalau 24 bisa dituliskan karena hanya 2 ya, bisa dibolak-balik. 4, 2. Oke. Nah, ini sama. Karena 2 ke 4, 4 ke 2. Tapi kalau sudah lebih dari 2, urutannya harus diperhatikan. Kemudian, nah suatu permutasi disebut sikel dengan panjang K jika permutasi itu mengawankan K elemen secara berurutan, sementara elemen yang lain tetap. Jadi di sini, kalau contoh yang pertama tadi ini sikel dengan panjang 2, gitu ya. Yang ini sikel dengan panjang 3. Nah, ini yang saya tekankan tadi. A1, A2, AK, boleh ditulis A2, A3, AK, A1, jadi A1-nya pindah ke belakang gitu ya. Jadi di sini kan tetap sama urutannya, ordernya. A4 ke A1, A1 ke A2, A2 ke A3, dan seterusnya. Jadi di sini representasinya tidak tunggal, tetapi urutannya harus sama. Barisnya harus sama. Oke, kemudian permutasi dapat dituliskan sebagai hasil kali sikel-sikel yang saling asing. Jadi sebagai contoh kita punya anggota dari salah satu elemen di I8 gitu ya. 1 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1. Oke, sudah balik lagi ke 1 kan. Berarti kita punya sikelnya 3 di sini. 1, 4, 6. Tutup kurung. Kemudian kita lihat yang 2. Tadi kan 1 langsung loncat ke 4, terus ke 6. Kita lihat 2. 2 kemana? 2 ke 5, berarti ditulis 2, 5. Setelah 5 kemana? 5 ke 2. Balik lagi kan sudah dia. Jadi sikelnya ada 2 di sini. Panjang 2. Kemudian 3. 3 ke 8. 8 ke 7. 7 ke 3. Kembali lagi ke 3. Sehingga kita menuliskannya di sini 3, 8, 7. Jadi, jangan sampai kebalik 3, 7, 8 itu berbeda. Jadi ini kalau mau dituliskan sikel, perkalian sikel yang saling asing bisa juga seperti ini. 6, 1, 4. Di sini 5, 2. Di sini bisa juga saya tuliskan 8, 8, 7, 3 ya. 8, 7, 3. Nah, ini sama. Jadi urutannya, jadi ini saya geser gitu ya. Oke, misalkan saya punya contoh lain, mungkin ada yang belum paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, misalkan 1 saya bawa ke 9.
5, 4. Ini saya ngasal. 7. Mana ini? 8. 6. 1. Yang belum 2, 3 ya. Oke. Nah, misalkan saya punya itu, kalau misalkan saya tuliskan sebagai pergandaan sikel yang saling asing, sama dengan apa? Right. Oke, jadi di sini kalau kita tuliskan berarti apa? 193 4 47. Ini sebenarnya sudah ada titik ya. Ya ini otomatis dari zoom-nya. 7, terus Sudah, Bu. udah. 1 sudah. Setelah 7 kembali lagi ke 1 gitu ya. Oke, Iya. kemudian 2 pada 25 8 8. sudah. Oke. Ini sudah terwakili semua? Nomor 1, 2, 3, 4. Belum. 6 belum. 6 terdirinya sendiri, nggak usah ditulis kan? Oh iya. Oke, jadi ini bisa dituliskan seperti ini. Nah, misalkan kita disuruh mencari order. Nah, kemarin kan kalian sudah banyak membuat gitu ya, di tugas kalian. Tentukan order setiap elemen di S4. Gimana? Sudah lancar mencari order di elemen grup permutasi? Oke, misalkan saya punya ini. Atau gampangnya yang ini dulu deh. Yang ini. Order dari elemen ini berapa? 2, Bu. 2, gitu ya. Karena ketika kita komposisikan dia sebanyak 2 kali, sudah menjadi elemen identitas. Coba aja, 1 ke 1, sudah balik. Jadi, 1 ke 1 lagi pasti. 2 ke 4, 4 ke 2, terus sudah kembali kan? 3 ke 3, 5 ke 5. Jadi, order dari elemen ini adalah 2. Bagaimana dengan yang 3, 4, 1? Atau yang ini, ordernya berapa? 3. 3. Kalau dioperasikan 2 kali masih belum cukup. Kalau operasi 2 kali coba 1 ke 3, 3 ke 4. Jadi hasilnya masih 1 ke 4, belum 1 ke 1. Nah, ketika kita operasikan komposisi lagi, 1 ke 4, 4 ke 1. Nah, sudah dapat identitas. Ya, kalau kalian cek seterusnya begitu. Nah, kemudian kalau misalkan mana ya? Ini. Elemen ini. Panjang ini. Berapa ini? 8. 8, masuk sih? Ayo, oh kayaknya kamu nebaknya ini jumlah ya? Salah. Yang ditukar baris, banyaknya elemen yang ditukar di baris kedua. Enggak nyampe 8. 8 justru 6 cukup 6. 6 sudah cukup dia. 8 malah belum kembali lagi nanti. Ini 6. Kalau misalkan yang ini, nah ini lebih banyak lagi nih. Yang ini berapa? 15 paling, Bu. Iya, 15. Dari mana? Kayak KPK-nya kayak. KPK-nya, iya benar. Jadi kalau kita sudah punya permutasi dinyatakan sebagai hasil kali sikel saling asing, kita bisa mudah menentukan si ordernya. Jadi nanti silakan dicek ulang jawaban kalian kemarin sudah benar semua atau belum. Jadi si elemennya yang sudah kamu buat di sini ya, permutasinya apa saja, kemudian ditulis singkat dalam bentuk sikel. Nah, setelah ketemu sikel, kalian bisa langsung nebak si si ordernya tanpa harus nulis manual. Jadi kalau
I4, ya, S4 paling banyak berapa ordernya? Jadi kalau S4 paling banyak berapa? Berarti 4. Kombinasi dari KPK 1, 3, tapi 1 kan nggak usah. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa lebih dari 4. Kalau S4 Tidak. tidak ya, karena permutasinya hanya sikelnya kalau enggak 1 dengan 3, 4 saja, terus 2 gitu ya. Ya, perkaliannya atau KPK-nya ya pasti tidak lebih dari 4. Ada yang menjawab ordernya 6? Oke, itu seputar order. Ini yang kemarin. Nah, sekarang ada namanya permutasi genap atau gasal. Permutasi P pada IN, mungkin saya kemarin ada koreksi sedikit, saya cek semalam, ada yang jawab gini, ya lagi-lagi kurang salah menuliskan lah, tapi sudah bisa menjawab. Jadi, kan misalkan kita punya permutasi elemennya, P-nya kan kemarin P0 sampai dengan P2, 3 ya, untuk yang S4. Nah, untuk mencari order kan tandanya gini, misalkan order dari P, ya terserah P berapa gitu ya. Untuk mencari ini kan maknanya kamu harus mengoperasikan, mengkomposisikan si P berapa kali gitu kan, P2, hasilnya apa. Kalau misalkan didapatkan hasilnya sama dengan P0, ya berarti kita sudah menunjukkan bahwa order dari P berapa itu? Sama dengan 2 gitu kan. Kemudian kalau misalkan P2 belum dapat, misalkan kita dapat P4, dia baru menjadi P0. Maka di sini kita simpulkan sama dengan 4 gitu kan. Bukan yang kemarin saya ini. Jadi tiba-tiba order P sama dengan si P-nya ini yang dioperasikan. Jadi ini sikel ini dikali sikel ini sama dengan bla bla bla. Nah, itu salah. Kenapa? Karena di sini order itu kan bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi P pangkat N sama dengan elemen identitas. Jadi di sini menuliskan yang seperti ini adalah salah. Jadi operasi komposisi. Jadi beberapa ya sudah banyak yang sudah benar. Cuma ada yang masih seperti itu. Jadi diperhatikan lagi cara menuliskannya. Karena maknanya salah itu ya. Order P sama dengan elemen dikali elemen. Ya itu salah. Order P adalah bilangan bulat positif terkecil. Jadi banyaknya operasinya itu sebanyak berapa kali, sehingga dia menghasilkan elemen identitas. Itu koreksi tugas kemarin. Oke, sekarang permutasi genap atau permutasi gasal. Jadi ketika kita punya elemen di IN, permutasi P pada IN mengawankan I ke PI gitu kan. Jadi yang atas dipetakan nilainya jadi yang bawah P1, P2, P3.
Inversi, apa itu inversi? Inversi adalah keadaan pada permutasi P, di mana PI ini lebih besar dari PJ untuk I kurang dari J. Jadi maksudnya di sini misalkan saya punya 1 dan 2, 1 lebih kecil dari 2. Tetapi P2 bernilai lebih besar dari P1. Ya, sebagai contoh, di sini kita punya P2 di I3. Nah, kalau kamu lihat 1 dipetakan ketiga, 3 dipetakan kedua, 3 itu lebih besar dari 1. Tetapi petanya di sini, P3 lebih kecil dari, sorry. Ini, elemen kedua. Oke, saya ulangi lagi. Jadi di sini, saya punya 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 1. 1 ini kan lebih kecil, ini lebih kecil, tetapi yang bawah kita dapatkan lebih besar ya. Jadi kita punya PI lebih besar PJ, jadi P1 lebih besar dari P2, padahal 1 kurang dari 2. Nah, sehingga kita punya inversi di sini. 1 inversi. Kemudian ada lagi nggak inversi di sini? Iya, mana? 3 ke 2. Kita punya 1 lebih kecil dari 3, tetapi 3 lebih besar dari 2. Jadi ada 2 inversi. Nah, kalau banyaknya inversi itu genap, maka kita katakan permutasi genap. Kalau inversinya sebanyak gasal, maka kita katakan permutasi gasal. Nah, karena ini tadi permutasinya ada 2, berarti permutasi genap. Nah, permutasi identitas mempunyai 0 inversi ya, karena 1 ke 2, 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, semuanya tidak ada inversi gitu ya. Semua lebih kecil. Jadi kita punya dia permutasi genap. Kalau misalkan saya punya elemennya begini. 1 ke 3, 2 ke 1, berarti sikelnya begini. Saya tadi berapa? 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1. Nah, ini kan kalau misalkan saya gambar, ini kan jadinya kok gambar? Maksudnya dituliskan dalam bentuk 2 baris. 1 ke 3. Oh, ini mau saya begini loh. Oke, jadi ini salah. Ini saya hapus dulu. Berarti ini sikelnya hanya 31 gitu ya. Oke, ini ada berapa banyak inversinya? Halo? Di elemen ini ada berapa inversinya? 2. Yakin 2? 4 ya kayaknya. 4 33. kali. Inversi pertama 3 lebih besar dari 2. 3 lebih besar 2. Oh ya 3 ya. Lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari 1. Jadi ada 3 inversi. Jadi ini termasuk permutasi Nah, jadi hati-hati untuk menentukan permutasinya. Nah,
karena tadi kita punya permutasi identitas, yaitu termasuk permutasi genap. Jadi, karena P0 itu masuk permutasi genap, kira-kira kita bisa membuat grup enggak di sini? Grup atau subgrup lah gampangannya. Jadi, kita punya identitas. Nah, kita mau mencari elemen lain yang tidak semuanya dari grup simetrik. Masih di grup simetri, jadi subhimpunan dari permutasi tadi. Kita kumpulkan semua permutasi genap atau permutasi Gasal. Nah, karena si 0 tadi ada di permutasi genap, maka kita coba cari sifat-sifatnya di sini. Ketika kita punya semua permutasi genap di IN ini, apakah dia masih memenuhi aksioma grup? Kalau iya, berarti dia berupa grup gitu ya. Aduh. Nah, di sini kita punya grup baru, yaitu grup alternating. Apa itu grup alternating? Yaitu grup yang berasal dari itu tadi. Kita himpun semua permutasi genap pada IN, ternyata dia masih memenuhi aksioma grup. Nah, kita sebutlah dia namanya grup alternating. Nah, kalau tadi, oke, mana ya? Kemarin di A3, kita punya permutasi genapnya, ada 3 di sini. P0, P4, dan P5. Ini semua permutasi genapnya. Oke, mungkin kita flashback tadi biar, nah ini. Ini coba kita mau cari genap Gasalnya. Untuk P0, inversinya tidak ada ya. Nah, untuk P1, 3 ke 2, 1 saja ya. Ada lagi enggak? Untuk P2, 3 ke 2, 3 ke 1, 2 ke 1 Gasal ya. P3, Gasal atau genap? Inversinya ada berapa di sini? 1. 1. P4, 2 ke 3, 3 ke 1. 2 ke 3 tidak ada, 2, 1, dan 3, 1. Berarti genap. Ada 2 inversinya. 3, 1, 3, 2. Genap juga. Ya, jadi kita punya genap, ada 3 elemen. Kalau kalian penasaran nanti yang tugas semalam, yang S4, coba aja dicari yang tadi sikelnya perkalian, sikel saling asing berapa apa aja, ordernya berapa, kemudian tentukan genap Gasalnya. Kira-kira ada hubungan nggak antara si panjang sikel dengan inversi? Kira-kira berhubungan nggak? Oh iya, kemarin tugasnya juga ada yang begini. Order SN sama dengan N faktorial gitu kan. Tapi kemarin ada yang menjawab begini. Tiba-tiba SN sama dengan N faktorial. Itu salah. Kenapa salah? SN ini suatu himpunan. Gitu ya. Ini apa? Ini bilangan bulat. Itu tepatnya bilangan asli. Jadi yang benar adalah order SN. Begitu ya. Oke, jadi diperhatikan penulisannya. Masuk semester 5 sih, Nura. Oke, next. Jadi kita punya genap, ada 3, Gasal ada 3. Jadi nanti kalau kalian cek inversinya, dia termasuk permutasi genap atau Gasal di S4, pasti dia juga bernilai
separuh-separuh genap gasalnya. Nah, sehingga kita punya order dari grup alternating yang semuanya permutasinya termasuk permutasi genap. Ordernya sebanyak separuhnya tadi, setengah dari si SN. Nah, contohnya tadi A3 yang termasuk permutasi genap adalah P0, P4, P5. Nah, ketika kalian buat tabel Cayley-nya, operasinya masih biner, jadi hasil operasinya masih di P0, P4, P5. Ini, kalau kalian lihat. Jadi, ini hasil, waduh, kena merah. Jadi, kalian lihat di sini, P0, P4, P5, P4, P5, P0, P5, P0, P4. Elemen identitasnya siapa? Ya P0 itu sendiri, gitu ya. Kemudian inverse-nya, P0 inverse P0, P4 inverse-nya P5, P5 inverse-nya P4. Asosiatif ya diturunkan oleh sifat subhimpunan. Jadi alternating ini subhimpunan dari SN gitu kan. Nah, karena dia memenuhi semua aksioma grup, maka dia kita katakan grupnya ini grup alternating. Jadi grup khusus gitu. Nah, pertanyaan lanjutan, apakah A3 subgrup dari S3? Apa jawabnya? Syarat subgrup kemarin, dia subhimpunan tak kosong dari grupnya gitu ya. Kemudian, ya memenuhi aksioma grup. Jawabnya apa ini berarti? Ini chat banyak sekali, ya. Apa ini? Walah. Oke, apakah A3 subgrup dari S3? Halo? Apakah tidur ini? Kok gak ada yang nyaut? Langsung di unmute tadi ya, jangan di chat ya. Saya nggak ngecek chat. Iya, Bu. Ya, dia termasuk subgroup ya, karena tadi semua elemennya ada di S3 gitu ya. Dan ternyata ini dihimpun masih memenuhi aksioma grup. Ya, berarti A3 subgroup dari S3. Apakah secara umum AN subgroup dari SN? Iya. Iya, gitu ya. Oke, itu grup khusus kedua. Jadi setelah kita punya SN, kita punya AN. Sekarang ada namanya grup yang baru, tapi masih elemennya berupa permutasi tadi. Jadi misalkan saya punya permutasi pada IN, tapi kita pilihnya khusus dua elemen di SIN tadi, permutasi IN pada IN, A dan B di sini. A-nya seperti apa? A-nya itu pemetaannya begini. AI itu dipetakan ke I+1 jika I-nya tidak sama dengan N. Ketika I sama dengan N, I-nya dipetakan ke 1. Jadilah kita punya yang seperti ini. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, I ke I+1, N-1 ke N, dan yang terakhir N-nya dipetakan ke 1. Kemudian saya pilih lagi B.
ya masih permutasi pada IN. B-nya yang bagaimana? Permutasinya yang I-nya dipetakan ke 1 ketika I sama dengan 1. Ketika I-nya lebih besar 1, dipetakan ke N plus 2 min I. Jadi, kita punya B itu 1 ke 1, 2 ke N, 3 ke N min 1, I-nya ke N plus 2 min I, N min 1 ke 3, N-nya ke 2. Kalau menghafalkan, mungkin maksudnya males rumus, ini apa ya, naik. 2, 3, 4, tapi dimulai dari 2, yang terakhir 1. Tapi kalau yang B, 1 dulu, tapi yang kedua dari N kemudian turun. Jadi misalkan saya punya I5 gitu ya. Punya I5. Maka si A-nya adalah maka si A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama berarti dipetakan kedua, petakan ketiga, 4, 5, kemudian yang terakhir 1. Bagaimana yang B-nya? B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 dipetakan tetap ke 1, kemudian langsung N. N di sini 5, kemudian turun 4, 3, 2. Nah, si A dan B ini pembangun dari grup yang baru nanti. Maksudnya pembangun di sini bagaimana? Jadi, kita akan membentuk grup baru yang elemen-elemennya dibangun oleh AB. Maksudnya dibangun oleh AB berarti operasi perkalian, bukan operasi perkalian, operasi komposisi dari AB. Jadi A dan B dioperasikan. Jadi kita punya misalkan di sini, kok S3 ya? Oke, S3. Jadi misalkan di sini tadi I3 kita punya A itu P4, B-nya P1. Nah, dari sini kita peroleh A pangkat 3 itu sama dengan B kuadrat sama dengan identitas. Jadi di sini order dari A itu 3, order dari B itu 2. Kalau kalian lihat sikelnya, ya perkalian sikel dengan panjang 3 gitu ya. Yang ini 2. Kemudian di sini A kuadrat, kalau kita mengkomposisikan A sebanyak 2 kali, kita punya P5. Kita mengkomposisikan A dan B, kita dapatkan P3. Kemudian A kuadrat B, kita dapatkan P2. Jadi ini semua hasil komposisi, operasi komposisi dari A dan B gitu ya. Jadi gampangannya misalkan kita punya di sini, kalau kalian lihat di sini, S3 itu dibangun oleh AB dengan operasi komposisi. Misalkan kita dari A3 dulu. A3 dikomposisikan dengan B sebanyak 0 kali, maksudnya di sini berarti A3 saja. Ini sama dengan, sebentar. Ini harusnya B kuadrat. Ini kurang ya. Harusnya ada gini. B kuadrat. A pangkat 3 sama dengan B kuadrat. B, A kuadrat B. Kemudian kita punya AB, A kuadrat B.
Ini kan sama dengan A saja. Jadi gampangannya begini. Kita punya A dikomposisikan jadi A sendiri, terus kemudian A kuadrat, kemudian A pangkat 3. Jadi misalkan saya jabarkan aja. Saya punya misalkan A dan B. Ketika kita operasikan, kita kan punya begini. A saja, A kuadrat, B. Kemudian A pangkat 3, kemudian B sendiri, B kuadrat. B pangkat 3 pakai enggak? Enggak, kenapa? Karena B kuadrat sudah sama dengan E. Kalau B pangkat 3, kembali lagi ke B. Begitu. B pangkat 4, ya kembali ke B kuadrat, dan seterusnya. Jadi, A, setelah kita dapatkan dia sama dengan E, ya berarti berhenti. A pangkat 4 akan sama dengan A pangkat 5 sama dengan A kuadrat, dan seterusnya. Berarti untuk A itu sampai A pangkat 3, B-nya sampai kuadrat. Setelah itu kita komposisikan keduanya. AB, kemudian saya punya A kuadrat B, kemudian saya punya A pangkat 3 B. A pangkat 3B, kemudian kali ya, nanti dipikir. Oke. Kemudian A pangkat 3 sudah, sekarang dipangkatkan 2 gitu ya. AB kuadrat, kemudian A kali B kuadrat, kemudian A kuadrat B kuadrat, kemudian A pangkat 3 plus 1. A pangkat 3 B kuadrat. Gitu ya. Ini semua kombinasi atau operasi yang bisa kita lakukan ketika kita punya A dan B. Nah, dari sini akan banyak yang sama elemennya gitu kan. Yang seperti kita dapatkan tadi. Jadi, B kuadrat ini sama dengan A pangkat 3. Jadi ini tadi sama dengan, jadi satu elemen. Kemudian, kalau dia satu elemen, berarti ini sama dengan identitas gitu tadi ya. Kemudian, berarti di sini ada yang dihilangkan juga. Nah, ini juga jadinya E, jadi hilang. Kemudian, mana lagi yang sama? A pangkat 3 dengan B ini sama, ya karena A pangkat 3 itu E, sehingga dikali B, ya hasilnya B. B kuadrat, ini, B kuadrat, ini hasilnya E, berarti ini sama dengan si A itu. Kurang ke sana. Jadi ini sama dengan ini. A kuadrat B kuadrat, ya sama dengan si ini. Nah, sehingga kita dapatnya hanya berapa elemen yang berbeda? 6 ya? Harusnya 6. Nah, itu asal mula si permutasi. Nah, kemudian di sini kita kenal namanya grup dihedral. Grup dihedral dibangun dari 2 elemen, yaitu si AB tadi. Jadi di sini bentuk umumnya D2N. Jadi D2N ini dibangun oleh AB. Jadi A pangkat I, B pangkat J, di mana I-nya itu nol satu. Kayaknya ini kebalik deh.
Iya, kayaknya ini kebalik deh. Oh, oke. Jadi ini kebalik ya. Harusnya B kuadrat sama dengan A pangkat N sama dengan E. Jadi di sini I-nya harusnya jalan 1 sampai N-1. J-nya yang jalan hanya sampai 012. Oke, coba saya tayangkan diktat aja dulu. Ini. Jadi, A pangkat N itu sama dengan E sama dengan B kuadrat. Karena order dari B itu pasti sama dengan 2. Order dari A itu N. Jadi yang jalan tadi, kebalik ya. A-nya itu jalan 1 sampai N-1. Si B-nya, pangkatnya, indeksnya tadi, si pangkatnya jalan 0,1 saja. Jadi kebalik yang tadi. Oke, mungkin gimana ya? Ini AB-nya aja. Jadi ini A-nya itu jalan dari ini I-nya, ini J-nya. Gitu ya. I-nya jalan dari 0 sampai N-1, J-nya 0,1 saja. Yang ini berarti A pangkat N B kuadrat sama dengan E. AB sama dengan B inverse A. Order grup dihedral adalah 2N, sehingga dinotasikan dengan D2N. Oke, jadi ini nanti mungkin buat catatan kalian silakan dicatat sendiri, karena saya tidak punya file aslinya, jadi tidak bisa mengubah gitu ya. Saya sangat jarang menggunakan BPT. Oke, jadi misalkan kita punya grup dihedral D8 gitu. Jadi misalkan kita mau buat D8, berarti elemennya kita punya di sini A pangkat berapa di sini? Pangkat 4 ya. Sama dengan B kuadrat, sama dengan si identitas. Kemudian kita punya A, punya B, kemudian kita punya B-nya nanti dulu lah. A kali B, kemudian ini aja, A kuadrat, A pangkat 3. Kemudian B-nya, berarti kita punya B saja, karena B kuadrat sudah kembali. Setelah itu kita komposisikan keduanya. AB, kemudian
AB kuadrat sama dengan itu. A kuadrat kali B. Kemudian A pangkat 3 kali B. Oke, sudah 8. Bagaimana dengan ordernya? Nanti silakan dicari. Kalau order dari A jelas 4, order dari B 2. Jadi secara umum order dari A itu N, ya karena sifatnya ini, sifat si grup dihedral gitu ya, A pangkat N sama dengan B kuadrat sama dengan E. Sehingga otomatis di sini order dari A adalah N, order dari B adalah 2. Bagaimana order yang lain? Ya, berdasarkan sifat ini. Misalkan di sini A4 sama dengan E, berarti A kuadrat di sini ordernya berapa? Pastilah 2, karena A kuadrat dioperasikan, dikomposisikan 2 kali, sudah jadi A4, yaitu sama dengan si E, dan seterusnya. Oke, itu untuk grup dihedral. So far so good? Atau bingung? Jadi di grup khusus ini kalian hafalkan sifat-sifatnya gitu ya. Kalau grup alternating tadi, semua permutasi genap kita himpun jadi suatu himpunan dengan operasi yang sama dengan di grup simetri. Kita dapatkan dia masih memenuhi aksioma grup, kita namakan grup alternating. Nah, terus kemudian ada lagi grup dihedral. Grup dihedral itu dibangun oleh 2 elemen, 2 permutasi tadi. A-nya tadi 1 dipetakan ke 2, 2 ke 3, sampai N-1 ke N, N-nya ke 1, B-nya itu 1 ke 1, kemudian 2 ke N, kemudian mundur gitu ya. Oke, sifatnya jangan lupa A pangkat N sama dengan B kuadrat sama dengan si E. Kemudian ada lagi grup Klein. Grup Klein ini grup yang benar-benar sudah fix, hanya 4 elemen. Kita bisa menuliskan di sini E, A, B, C. E ini tidak boleh ditinggal gitu ya, karena ini syarat grup. Jadi grup itu minimal ada elemen identitas. Tak kosongnya itu pasti bisa dijamin oleh elemen identitas. Nah, dengan operasi binernya didefinisikan di tabel ini. Jadi E, A, B, C kita operasikan karena E itu elemen identitas, berarti dioperasikan dengan semua elemen akan tetap gitu ya hasilnya, si elemen itu sendiri. Kemudian A kuadrat hasilnya E, B kuadrat juga hasilnya E, C kuadrat juga hasilnya E. Ini maknanya order dari setiap elemen di grup Klein, selain identitas ya tentunya, adalah 2. Kalau setiap elemen berorder 2, selain identitas maknanya, maka pastilah dia grup apa? Kalian kemarin beberapa sudah mengerjakan itu. Ketika kita punya setiap elemen di grup itu berorder 2, apa yang terjadi dengan grupnya? Dia akan bersifat komutatif gitu ya. Nah, A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat sama dengan E, itu bermakna juga inverse setiap elemen adalah dirinya sendiri. Jadi kita lihat di sini A dioperasikan dengan A hasilnya E, berarti inverse dari A dirinya sendiri, inverse dari B juga dirinya sendiri. Kemudian kalau kita mengoperasikan AB
akan sama dengan C, AB itu tidak lain sama dengan BA, AC sama dengan CA, sama dengan B, dan BC sama dengan CB sama dengan A. Jadi di sini menghafalkannya mudah sebenarnya grup clean ini. Jadi terdiri dari 4 elemen. Setiap elemen selain identitas itu berorder 2, atau dengan kata lain inverse-nya dirinya sendiri. Kemudian hasil kali yang antar dua elemen yang berbeda itu sama dengan si, jadi misalkan si elemen lain. Jadi misalkan kita mengoperasikan AB, hasilnya pasti sama dengan C, AC hasilnya B, BC hasilnya A. Dan ini bisa, karena komutatif ya dikalikan dari kanan kiri juga nggak masalah. Kemudian satu lagi ada namanya grup quaternion. Grup quaternion ini terdiri dari 8 elemen, Q8, yaitu plus minus I, plus minus J, plus minus K, plus minus 1. Dengan operasi perkaliannya yang mempunyai sifat I kali J sama dengan K. Nah, ini dia tidak komutatif, karena IJ hasilnya tidak sama dengan JI. Jadi hati-hati. Kalau yang clean tadi enak. Clean itu hanya 4 elemen, dia komutatif, setiap elemen berorder 2 dan inverse-nya dirinya sendiri, pastinya itu. Nah, kalau quaternion ini terdiri dari 8 elemen, I kali J sama dengan K, J kali K sama dengan I, dan KI sama dengan J. Nah, tadi saya bilang dia tidak komutatif, IJ, hasilnya berbeda dengan JI, jadi negatifnya. J itu sama dengan min IJ, berarti kan sama dengan min K. KJ, min I, karena dia min JK. IK sama dengan min KI sama dengan si J. Kemudian I kuadrat, J kuadrat sama dengan K kuadrat sama dengan min 1. Elemen identitas di Q8, siapa dia? Karena ini operasi perkalian, pastinya elemen identitasnya adalah 1. Ordernya bagaimana ordernya? Order dari I berapa? Dia dioperasikan sebanyak berapa kali sehingga menghasilkan 1? 2 kali. 2 kali masa? 2 kali ini hasilnya min 1. 4. 4. Berarti IJK itu ordernya 4. Bagaimana dengan min I? Min J, min K. Min I dikuadratkan, hasilnya I kuadrat. Ordernya berarti berapa? 4. 4 juga kan? Min 1, ordernya 2. Oke, itu materi kita hari ini. Lumayan banyak ya. Grup khusus quaternion, jadi yang beranggotakan 8 elemen. Clean yang 4 tadi. Ini tadi jangan lupa direvisi sifat-sifatnya ya. Maksudnya yang tadi terbalik. Alternating itu yang permutasi genap-genap saja. Oke, karena hari ini nanti ada penempelan tugas. Saya kasih bonus lah, nggak ada tugas insidentil hari ini.
Nanti coba kalian googling, cari gitu ya. Saya kasih, ya maksudnya bonus itu nggak dikumpulkan hari ini. Coba kalian googling nanti grup khusus lainnya selain ini. Selain grup Arnating, grup Dihedra, grup Clean, grup Quaternion. Kira-kira ada lagi nggak grup-grup khusus? Tadi dikumpulkan jam kapan ya? Kayaknya nanti sore dikumpul kami nguploadnya, tugasnya itu. Tugas mandiri yang pertama. Ini minggu keberapa sih? Minggu ketiga ya? Kita kuis minggu keberapa? Bisa nanti dilihat di kontrak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Minggu depan kita akan belajar bagaimana mencari solusi persamaan di grup khusus. Jadi, misalkan kita punya AX B kuadrat sama dengan, misalkan saja, pangkat 3 di grup clean. Nah, tentukan solusinya. Siapakah si X ini? Misalkan seperti itu. Mungkin saya cukupkan materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti searching, ada berapa menit? 30 menit ya. Googling. Jadi nanti mungkin forum diskusinya saya posting itu tadi. Silakan explore jenis-jenis atau explore grup khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.